Bunyi resleting koper yang ditarik kasar membelah kesunyian kamar tidur kami. Terdengar seperti robekan kain di telingaku yang berdenging. Aku duduk di tepi tempat tidur, melipat tangan di pangkuan, memperhatikan punggung suamiku, Andy, yang sibuk memasukkan pakaian ke dalam tas perjalanan kulit berwarna hitam itu. Gerakannya tergesa-gesa, sedikit kikuk, seolah ada api yang mengejar di belakang tumitnya. Atau mungkin, itu hanya rasa bersalah yang mencoba ia kubur dalam-dalam di bawah tumpukan kemeja yang disetrika rapi. Maaf ya Rin, mendadak banget, gumamnya tanpa menoleh. Tangannya meraih botol parfum di atas meja rias bukan yang biasa ia pakai ke kantor, melainkan botol kaca biru tua yang baru dibelinya seminggu lalu. Wanginya tajam, maskulin, dan asing. Wangi yang bukan untukku. Klien dari Jakarta minta meeting besok pagi di puncak. Kalau nggak berangkat malam ini, takut macet parah besok subuh. Aku menatap pantulan wajahnya di cermin rias. Ada keringat dingin yang samar di pelipisnya. Meski pendingin ruangan sudah kuatur di suhu terendah, matanya tidak fokus. Melirik jam tangan setiap 30 detik sekali, lalu kembali ke layar ponsel yang tergeletak telungkup di kasur, tepat di sebelah pahaku. Iya mas, hati-hati, jawabku. Suaraku terdengar begitu tenang, datar, bahkan di telingaku sendiri. Seperti suara orang asing yang keluar dari tenggorokanku. Tidak ada getar kemarahan, tidak ada isak tangis yang tertahan. Rasanya, air mataku sudah mengering sejak 3 bulan lalu. Saat pertama kali aku melihat nama, Dian muncul di layar ponselnya dengan pesan yang terlalu mesra untuk sekadar rekan kerja. Andy berbalik, menatapku sekilas sambil memasang jam tangan EA Tempak Liga. Mungkin karena aku tidak bertanya lebih lanjut. Mungkin karena aku tidak merengek minta ikut atau menuntut bukti surat tugas seperti istri-istri curiga di sinetron televisi. Ia tidak tahu bahwa ketenanganku bukanlah tanda kepercayaan, melainkan tanda kematian. Kematian rasa yang perlahan menggerogoti dadaku hingga menyisakan lubang menganga yang dingin. Kamu nggak opo-opa sendirian 2 hari? Tanyanya, mencoba terdengar perhatian. Ia berjalan mendekat, lalu berlutut di hadapanku. Meletakkan kedua tangannya di lututku. Sentuhannya terasa hangat. Namun bagiku, itu seperti sengatan listrik yang menyakitkan. Kulitku menolak, tapi tubuhku tetap diam mematung. Aku memaksakan seulas senyum tipis. Senyum yang ku tahu tidak mencapai mataku. Nggak apa-apa, kan sudah biasa. Lagian kamu kerja buat kita juga kan? Kata-kata itu meluncur begitu saja. Sebuah sarkasme halus yang tidak ia sadari. Buat kita, lucu sekali. Uang lembur yang ia dapatkan mungkin memang untuk rumah ini, tapi waktunya, hatinya dan gairahnya sudah lama ia gadaikan ke wanita lain. Iya sayang, ini demi masa depan kita, ucapnya dengan sungguh-sungguh. Kebohongan itu begitu lancar keluar dari bibirnya. Semulus ia mengancingkan kemejanya. Ia berdiri, lalu mengecup keningku. Ciuman itu terasa hampa, seringan debu, tanpa emosi, tanpa jiwa. Hanya sebuah formalitas, sebuah stempel izin agar ia bisa melangkah keluar dari pintu rumah ini tanpa beban. Aku siapin bekal minum ya, buat di jalan, tawarku, mencoba memperpanjang sandiwara ini sedikit lagi. Aku ingin melihat seberapa jauh ia bisa berakting. Nggak usah, tolaknya cepat, terlalu cepat. Nada suaranya meninggi 1 oktav. Sebelum ia menyadarinya, dan berdeham pelan untuk menetralkan suasana. Maksudku, nanti aku beli kopi di rest area saja. Nggak mau repotin kamu. Kamu kelihatan pucat, Rin. Mending kamu istirahat. Alasan yang sempurna. Ia tidak ingin ada jejakku di mobilnya saat ia menjemput wanita itu. Botol minum dari rumah hanya akan menjadi benda asing yang mengganggu fantasi romantis mereka malam ini. Ya sudah kalau gitu, sahutku pelan. Andi menyambar koper hitamnya, lalu meraih ponselnya dari kasur dengan gerakan menyambar yang sigap. Seolah takut aku akan melihat notifikasi yang mungkin muncul tiba-tiba. Kami berjalan beriringan menuruni anak tangga. Langkah kakinya terdengar mantap dan bersemangat, kontras dengan langkahku yang seret dan berat. Rumah ini terasa begitu besar malam ini. Dinding-dindingnya seolah menyempit, menekan dadaku yang sesak oleh rahasia yang kupendam sendiri. Di ruang tamu, ia berhenti sejenak di depan cermin besar, merapikan kerah jaketnya. Ia tampak tampan, rapi, wangi. Segala upaya yang dulu hanya ia lakukan saat kami masih pacaran, kini ia lakukan lagi. Tapi untuk orang lain. Aku berdiri di ambang pintu, bersandar pada kusen kayu yang dingin, memandangnya dengan tatapan kosong. Sebuah pikiran liar melintas di benakku. Bagaimana jika aku berteriak sekarang? Bagaimana jika aku melempar vas bunga di atas meja itu ke arahnya dan meneriakkan nama wanita itu? Dian,
Aku tahu di mana mereka akan makan malam, aku tahu hotel mana yang sudah ia pesan menggunakan kartu kredit cadangan yang ia pikir tidak aku ketahui tagihannya. Tapi, apa gunanya? Teriakan hanya akan memuaskan ego sesaat. Aku tidak menginginkan keributan. Aku menginginkan penyelesaian. Aku menginginkan akhir yang sunyi. Sesunyi hatiku saat ini. Mas berangkat ya? Pamitnya saat membuka pintu utama. Angin malam berhembus masuk, membawa aroma hujan yang baru saja reda. Udara terasa lembab dan dingin. Kabari kalau sudah sampai, kataku. Kalimat standar seorang istri yang patuh. Pasti, mungkin agak larut ya, soalnya mau langsung brief materi sama tim. Jawabnya. Kebohongan lagi, tim yang ia maksud hanya terdiri dari satu orang. Ia melangkah keluar menuju carport. Aku mengikutinya sampai teras. Ia memasukkan koper ke bagasi mobil SUV putih kebanggaannya. Lalu berbalik sekali lagi ke arahku. Di bawah temaram lampu teras, wajahnya terlihat separuh gelap, separuh terang, sesuai dengan hidupnya saat ini. Separuh di sini, separuh di sana. Bye sayang, I love you. Ucapnya sambil melambaikan tangan sebelum masuk ke kursi kemudi. Kalimat keramat itu terdengar seperti paku yang dipalu ke dalam peti mati. I love you. Betapa murahnya kata-kata itu sekarang. Dulu, kata-kata itu adalah rumah bagiku. Sekarang, itu hanya sekadar penutup percakapan. Sama tidak berartinya dengan sampai jumpa. Aku tidak menjawab. Lidahku keluh. Aku hanya mengangkat tangan, memberikan lambaian kaku. Mesin mobil menderu halus. Lampu depan menyala, menyorot pagar rumah kami yang tertutup rapat. Perlahan, mobil itu mundur, berbelok, dan melaju meninggalkan pekarangan rumah. Aku tetap berdiri di sana, di teras yang dingin, memperhatikan lampu belakang mobilnya yang berwarna merah menyala, semakin lama semakin mengecil di ujung jalan kompleks, hingga akhirnya berbelok di tikungan dan lenyap di telan kegelapan malam. Hening kembali menyergap. Hanya suara jangkrik dan tetesan sisa air hujan dari talang air yang terdengar. Aku masih berdiri mematung, menatap jalanan kosong itu. Detik demi detik berlalu. Semenit, 2 menit. Aku menunggu rasa sakit itu datang menghantam. Aku menunggu air mata itu tumpah ruas seperti biasanya. Namun, tidak ada yang terjadi. Mataku kering, dadaku terasa lapang, tapi hampa. Rasanya seperti baru saja selamat dari sebuah badai besar, namun terdampar di pulau yang tak berpenghuni. Dingin, sepi, tapi, anehnya, sangat tenang. Andi sudah pergi. Ia berpikir ia telah berhasil membohongiku sekali lagi. Ia berpikir ia akan menikmati malam penuh gairah dan kebebasan. Lalu kembali lusa ke rumah ini. Kepelukan istri bodoh yang setia menunggunya dengan masakan hangat. Ia tidak tahu bahwa saat mobilnya melewati tikungan tadi, ia tidak hanya meninggalkan rumah. Ia telah meninggalkan segalanya. Aku menarik napas panjang, menghirup aroma tanah basah, lalu membuangnya perlahan. Rasa sesak itu perlahan memudar, berganti dengan sebuah ketetapan hati yang keras membatu. Perlahan, aku memundurkan langkah, masuk kembali ke dalam rumah. Tanganku terulur memegang gagang pintu, lalu mendorongnya menutup dengan bunyi klik yang tegas. Suara kunci yang kuputar 2 kali terdengar menggema di ruang tamu yang kosong. Ini bukan sekadar mengunci pintu. Ini adalah tanda dimulainya babak akhir. Aku bersandar pada daun pintu yang tertutup, memejamkan mata sejenak, menikmati kesunyian absolut yang kini menjadi milikku sepenuhnya. Tidak ada lagi kecurigaan, tidak ada lagi rasa was-was menunggu kepulangannya, tidak ada lagi sandiwara. Malam ini memang malam pengkhianatan baginya. Tapi bagiku, malam ini adalah awal dari pembebasan. Aku membuka mata, menatap ke sekeliling ruang tamu yang penuh dengan foto-foto pernikahan kami di dinding. Foto-foto itu tersenyum mengejek ke arahku. Selamat tinggal, Mas. Bisikku pada kesunyian rumah yang kini terasa asing. Kakiku melangkah menjauh dari pintu. Bukan menuju dapur atau ruang TV, melainkan menuju gudang di bawah tangga. Di sana, tersimpan koper-koper lamaku dan kotak-kotak kardus yang sudah lama tidak tersentuh. Waktunya telah tiba. Drama ini sudah selesai, dan kini saatnya aku membersihkan panggung. Suara deru mesin mobil Andi perlahan lenyap di telan jarak, menyisakan keheningan yang begitu pekat di ruang tamu ini. Aku masih berdiri di tempat yang sama, di balik pintu kayu mahoni yang baru saja tertutup rapat. Tanganku masih menempel pada gagang pintu yang dingin, seolah memastikan bahwa ia benar-benar telah pergi. Tidak ada lagi suara, tidak ada lagi kebohongan yang harus kudengar, setidaknya untuk beberapa hari ke depan. Rumah ini besar, megah, namun terasa seperti mausoleum, dingin, dan hampa. Aku menarik napas panjang.
Menghirup aroma pengharum ruangan berbau lavender yang biasanya menenangkan. Namun hari ini terasa menyesakkan. Bau kemunafikan masih tertinggal di udara, bercampur dengan sisa parfum Andi yang maskulin aroma yang dulu kucintai. Tapi kini hanya memicu rasa mual di ulu hatiku. Aku memutar kunci pintu, klik, suara itu bergema, menandai dimulainya hitungan mundur. Kakiku melangkah menaiki tangga. Setiap pijakan di anak tangga kayu itu terasa berat, seakan ada rantai tak kasat mata yang menahan kakiku. Namun, aku terus bergerak. Aku tidak boleh berhenti. Jika aku berhenti sekarang, aku akan ambruk dan tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Aku harus bergerak seperti mesin, tanpa rasa, tanpa air mata. Air mataku sudah kering berbulan-bulan yang lalu, habis terkuras di bentel-bentel sepi saat Andi pulang larut dengan noda lipstik samar di kerah kemejanya. Sesampainya di kamar tidur utama, aku menyalakan lampu. Cahaya kuning hangat membanjiri ruangan, menyoroti tempat tidur besar yang terlalu rapi untuk sebuah pernikahan yang sehat. Aku berjalan menuju lemari pakaian, walk-in closet, kami. Ini adalah wilayah pertempuran pertamaku. Aku menarik koper besar berwarna biru tua dari rak paling atas. Debu tipis menempel di permukaannya, bukti bahwa koper ini sudah lama tidak tersentuh. Terakhir kali kami menggunakannya adalah saat bulan madu ke Bali, 5 tahun yang lalu. Saat itu, koper ini berisi harapan dan mimpi. Sekarang, ia akan menjadi peti mati bagi pernikahanku. Bunyi resleting yang terbuka terdengar kasar, merobek kesunyian kamar. Aku membukanya libar-libar di atas karpet. Mulailah aku memilah. Tanganku bergerak menuju deretan pakaianku. Aku menarik sebuah gaun sutra berwarna merun. Bahannya halus dan dingin di kulitku. Aku ingat gaun ini. Andi membelikannya untuk ulang tahunku yang ke-27. Malam itu, dia memujiku cantik, tapi matanya terus melirik ponsel yang bergetar di atas meja makan. Saat itu aku bodoh, mengira dia sibuk dengan klien. Kini aku tahu, dia sedang membalas pesan wanita itu. Dengan gerakan cepat, aku melipat gaun itu. Bukan dengan kelembutan seorang istri yang merawat barang pemberian suami, melainkan dengan ketegasan seorang wanita yang sedang membereskan sampah masa lalu. Lipat, tekan, masukkan. Lipat, tekan, masukkan. Aku tidak mengambil semuanya. Aku hanya mengambil apa yang benar-benar kubutuhkan. Baju-baju kerja, celana jeans yang nyaman, sweater rajut kesayanganku, dan beberapa pakaian dalam. Sisanya gaun-gaun pesta mewah yang kubeli hanya untuk mendampinginya di acara kantor. Sepatu hak tinggi yang menyiksa kaki, namun ia sukai aku biarkan tergantung di sana. Itu bukan milikku. Itu milik Nyonya Andi, peran yang sedang kulepaskan malam ini. Mataku tertumbuk pada deretan kemeja Andi di sisi lain lemari. Kemeja-kemeja mahal yang selalu kusetrika dengan penuh perhatian. Ada dorongan impulsif untuk merobeknya, untuk mengambil gunting dan main kabik-kabik kain itu hingga tak berbentuk. Kemarahan itu ada, mendidih di bawah permukaan kulitku. Namun, aku menahannya. Aku mengepalkan tangan hingga kuku-kukuku menancap di telapak tangan. Tidak. Aku tidak akan merendahkan diriku menjadi wanita histeris yang menghancurkan barang. Aku akan pergi dengan bermartabat. Kepergianku harus bersih, tanpa jejak kekerasan, tanpa drama perusakan. Hukuman terbesar bagi Andi bukanlah kemeja yang rusak, melainkan ketiadaanku yang mutlak. Aku beralih ke laci meja rias. Di sini tersimpan barang-barang yang lebih personal. Aku membuka kotak perhiasan, gelang emas, kalung berlian, anting mutiara, semua hadiah permintaan maaf dari Andi. Setiap kali dia merasa bersalah, aku menatap kilauan benda-benda itu dengan tatapan kosong. Benda-benda ini dingin, tidak punya nyawa. Aku menutup kotak itu kembali dan meletakkannya di tengah meja rias. Aku tidak akan membawanya. Aku tidak butuh uang hasil rasa bersalahnya. Tanganku meraba bagian belakang laci, mencari sesuatu yang jauh lebih berharga. Paspor, buku tabungan atas namaku sendiri, yang sudah kurintis diam-diam sejak 6 bulan lalu, ijazah, dan akta kelahiranku. Benda-benda kertas ini jauh lebih bernilai daripada berlian manapun saat ini. Ini adalah tiket kebebasanku. Aku memasukkannya ke dalam map plastik anti air dan menyelipkannya di bagian paling dasar koper, tersembunyi di bawah tumpukan baju. Suasana kamar terasa semakin mencekam. Hanya ada suara nafasku yang teratur dan gesekan kain. Aku bergerak ke kamar mandi dalam. Di sana, jejak kami berdua paling terlihat nyata. 2 sikat gigi berdampingan di dalam gelas keramik. Sabun cuci muka miliknya dan milikku berjejer di rak kaca. Aku mengambil sikat gigiku, sabun wajahku, dan pelembab kulitku. Saat aku mengambil barang-barang itu,
rak kaca itu menjadi timpang. Sisi kanannya kosong melompong, sementara sisi kirinya sisi Andi masih penuh sesak. Pemandangan itu anehnya memuaskan. Ketimpangan itu adalah simbol visual dari apa yang terjadi pada pernikahan kami. Aku yang perlahan menghilang, dan dia yang tetap penuh dengan ego dan barang-barangnya. Aku menatap pantulan diriku di cermin besar di atas wastafel. Wajahku pucat, tanpa riasan. Ada lingkaran hitam samar di bawah mataku. Rambutku diikat asal-asalan. Kau bisa melakukannya, Rina, bisikku pada bayangan itu. Suaraku serak, hampir tak terdengar. Kau tidak akan mati karena ini. Kau justru akan hidup kembali. Aku kembali ke kamar tidur. Menutup koper biru itu. Zrit, resleting tertutup sempurna. 1 koper besar, dan 1 tas jinjing. Hanya itu, 10 tahun hidup bersama, dan hidupku bisa diringkas menjadi 2 tas ini. Sungguh menyedihkan, sekaligus membebaskan. Aku menyeret koper itu keluar dari kamar roda-rodanya, bergemuruh pelan di lantai parket. Setiap langkah menjauh dari tempat tidur itu, terasa seperti memutus benang yang mengikat jiwaku. Aku turun ke lantai bawah, meletakkan koper di dekat pintu utama. Ruang tamu masih sama seperti 1 jam yang lalu, namun kini terasa berbeda bagiku. Sofa kulit tempat kami biasa menonton film, meja makan tempat kami sarapan dalam diam, rak buku yang berisi koleksi novelku bercampur dengan majalah bisnisnya. Aku berjalan mengelilingi ruang tengah untuk terakhir kalinya. Tanganku menyentuh sandaran sofa, merasakan tekstur kulitnya yang dingin. Mataku menyapu foto-foto yang terpajang di dinding. Foto pernikahan kami yang besar tergantung di sana. Kami berdua tersenyum lebar. Andi tampak gagah dengan tuxedo hitamnya, dan aku tampak begitu naif dengan gaun putih itu. Aku tidak menurunkan foto itu. Biarkan saja di sana. Biarkan Andi melihat wajah bahagia kami yang palsu itu saat dia pulang nanti dan menyadari bahwa wanita di foto itu sudah tidak ada di rumah ini. Biarkan foto itu menjadi hantu yang menghantuinya. Aku masuk ke ruang kerja Andi sebentar. Ruangan itu berbau rokok dan kertas tua. Di atas mejanya ada tumpukan berkas yang berantakan. Aku tidak menyentuh apapun. Namun, mataku tertuju pada sebuah bingkai foto kecil di sudut mejanya foto kami saat berlibur ke Jepang. Aku ingat saat itu dia sering menghilang dengan alasan mencari vending machine, padahal dia sedang menelepon seseorang. Dengan gerakan tenang, aku membalikan bingkai foto itu hingga tertelungkup. Wajah kami menghadap ke permukaan meja yang keras. Sebuah penolakan kecil, sebuah tanda bahwa aku sudah tidak sudi lagi ditatap olehnya, bahkan lewat foto sekalipun. Jam dinding berdetak, tik-tok, tik-tok. Waktu terus berjalan. Sudah hampir pukul 11 malam. Aku sudah selesai berkemas. Rumah ini sudah bersih dari jejak pribadiku yang esensial. Tidak ada lagi baju kotor di keranjang cucian. Tidak ada lagi buku yang sedang kubaca di nakas. Tidak ada lagi sepatu kerjaku di rak depan. Seolah-olah aku tidak pernah tinggal di sini. Aku berjalan menuju dapur, mengambil segelas air putih. Tenggorokanku kering. Rasa haus ini bukan karena dehidrasi fisik, melainkan karena adrenalin yang membakar sisi sesak keraguanku. Aku duduk di salah satu kursi meja makan. Meja panjang dari kayu jati yang kokoh ini terasa terlalu besar untukku sendiri. Disinilah aku sering duduk menunggu Andi pulang. Disinilah aku sering memanaskan sayur lodeh atau ayam goreng berulang kali hingga rasanya berubah, hanya untuk makan sendirian pada akhirnya. Malam ini, aku tidak menunggu siapa-siapa. Malam ini, aku yang menentukan kapan aku pergi. Kulihat sekeliling dapur yang bersih dan rapi. Piring-piring tersusun di rak jelas-jelas tergantung. Semuanya tampak normal. Ironis sekali bagaimana sebuah rumah bisa terlihat begitu tenang saat penghuninya sedang hancur berkeping-keping. Semua sudah siap. Koper sudah di depan pintu. Tiket kereta api untuk keberangkatan subuh sudah ada di dalam aplikasi ponselku. Taksi daring akan kujemput di ujung kompleks 1 jam lagi, agar tetangga tidak curiga. Tinggal satu hal lagi. Satu hal terakhir yang harus kulakukan agar perpisahan ini paripurna. Sesuatu yang akan menjadi suara bagiku saat aku sudah membisu dan menghilang dari hidupnya. Aku menatap kosong ke permukaan meja makan yang mengkilap. Bayanganku terpantul samar di sana. Tatapanku turun ke jari manis tangan kiriku. Cincin emas putih dengan berlian kecil itu masih melingkar di sana. Terasa dingin dan asing. Seolah-olah ukurannya mengecil dan mencekik aliran darahku. Benda ini adalah simbol janji suci. Namun bagi Andi, ini hanyalah aksesoris untuk menutupi statusnya sebagai petualang cinta. Sudah waktunya melepaskan beban terakhir ini. Namun sebelum itu, ada kata-kata yang harus dimuntahkan. Ada pesan yang harus ditinggalkan.
agar dia paham bahwa ini bukan sekadar istri yang ngambek dan pulang ke rumah orang tua. Ini adalah akhir. Aku berdiri, berjalan menuju laci bufet di sudut ruang makan untuk mengambil kertas dan pena. Langkahku mantap, tidak ada lagi gemetar. Hanya ada kehampaan yang perlahan berubah menjadi kekuatan. Keheningan di rumah ini terasa berbeda malam ini. Bukan jenis hening yang menenangkan, seperti saat kami biasa duduk berdua menonton televisi dengan volume rendah. Melainkan hening yang memekakan telinga, seolah dinding-dinding rumah ini sedang menahan napas, menunggu ledakan yang tak kunjung tiba. Aku duduk di kursi makan, tempat yang sama, di mana aku menyeduh kopi untuk Andi tadi pagi. Tempat di mana ia mencium keningku dengan bibir yang sudah ternoda oleh kebohongan. Di hadapanku, secari kertas HVS putih tergeletak polos. Warnanya begitu kontras dengan permukaan meja kayu jati tua yang gelap, meja yang kami beli dengan tabungan tahun pertama pernikahan. Tanganku gemetar, bukan karena takut, tapi karena sisa adrenalin yang mulai surut, digantikan oleh gelombang kelelahan yang luar biasa. Aku meraih pena bertinta hitam yang tergeletak di samping cangkir kosong. Ujung pena itu melayang beberapa sentimeter di atas kertas. Apa yang harus dituliskan kepada seseorang yang telah menghancurkan duniamu, namun masih kau cintai dengan sisa hati yang remuk? Aku menarik napas panjang, menghirup aroma ruangan ini untuk terakhir kalinya. Wangi pengharum ruangan, aroma lavender yang biasanya menenangkan, kini terasa mual di perutku. Andi, tulisku. Tinta hitam itu meresap ke dalam serat kertas, membentuk nama yang dulu selalu kusebut dalam doa, namun kini terasa pahit di lidah. Aku berhenti sejenak. Mataku menatap tulisan itu. Hanya satu kata, tapi beratnya ribuan ton. Aku ingin menuliskan caci maki. Aku ingin menuliskan betapa aku tahu bahwa meeting luar kota yang ia agungkan itu hanyalah kode untuk hotel bintang 5 di kawasan selatan Jakarta, bersama perempuan itu. Aku ingin berteriak lewat tulisan ini, bahwa aku melihat pesan di ponselnya yang lupa ia kunci semalam. Tapi, untuk apa? Kemarahan hanya akan memberinya validasi, bahwa aku masih peduli, bahwa emosiku masih bisa ia mainkan. Tidak. Perpisahan ini harus dingin, sedingin hatiku saat ini. Pena itu kembali menari, mengeluarkan suara, skrit-skrit, pelan, yang terdengar nyaring di tengah malam buta. Aku tidak pergi, karena aku berhenti mencintaimu. Aku pergi karena aku akhirnya mulai mencintai diriku sendiri. Kalimat itu meluncur begitu saja, jujur dan telanjang. Aku tidak butuh metafora rumit. Aku melanjutkan paragraf berikutnya, membiarkan tinta itu menjadi saksi bisu dari lukaku. Kamu bilang, kamu butuh ruang untuk pekerjaanmu malam ini. Kamu meminta izin dengan wajah yang begitu meyakinkan. Wajah yang sama, yang dulu berjanji di depan ayahku untuk menjagaku. Kamu tidak perlu berbohong lagi, Mas. Aku tahu dia siapa. Aku tahu wangi parfum yang menempel di kemejamu minggu lalu bukan wangi klien. Dan aku tahu, malam ini kamu tidak sedang memeluk tumpukan berkas pekerjaan. Air mata yang kutahan sejak tadi sore, akhirnya luruh, jatuh tepat di atas kertas, membuat tinta pada kata pekerjaan sedikit melebar. Aku membiarkannya, biar itu menjadi tanda baca yang paling jujur dari surat ini. Aku tidak menghapusnya. Tidak mengganti kertasnya. Ketidaksempurnaan itu adalah bagian dari pesan ini. Rumah ini terasa sesak, Mas. Setiap sudutnya berteriak tentang kita yang dulu, sebelum ada nama lain yang kau bisikan dalam tidurmu. Aku sudah mengemasi semua barangku, baju-baju di lemari, buku-buku di rak, bahkan cangkir kesayanganku. Aku tidak menyisakan apapun yang bisa mengingatkanmu padaku, kecuali surat ini. Aku meletakkan pena itu sejenak, memijat pelipisku yang berdenyut nyeri. Kepalaku terasa ringan, seperti mengapung. Ada perasaan aneh yang menyelinap rasa lega. Ternyata, menuliskan kebenaran itu membebaskan. Selama berbulan-bulan, aku hidup dalam penyangkalan. Berpura-pura buta demi mempertahankan utopia rumah tangga yang sebenarnya sudah runtuh. Malam ini, aku meruntuhkannya sekalian hingga rata dengan tanah. Aku kembali menulis, kali ini dengan tangan yang lebih mantap. Jangan cari aku, jangan telepon orang tuaku. Biarkan aku menyembuhkan diri dengan caraku sendiri. Anggap saja kepergianku ini adalah hadiah terakhir untukmu. Kebebasan yang diam-diam selalu kau inginkan. Saat kau bersamanya, aku membubuhkan tanda tangan di bagian bawah. Singkat, tegas, tanpa kata salam sayang, atau istrimu. Hanya namaku, Rina, karena mulai detik ini, aku bukan lagi miliknya. Aku adalah Rina, entitas yang berdiri sendiri. Aku meletakkan pena itu. Napas panjang kembali lolos dari bibirku.
kali ini terdengar lebih lega, seolah ada batu besar yang baru saja digulingkan dari dadaku. Kini, giliran hal tersulit. Aku mengangkat tangan kiriku. Di jari manis itu, melingkar sebuah cincin emas putih, bertahtakan berlian kecil. Cincin yang ia pasangkan 5 tahun lalu, dengan mata berkaca-kaca. Cincin yang selama ini tak pernah sekalipun kulepaskan, bahkan saat mandi atau tidur. Seolah benda ini adalah jimat pelindung. Tapi jimat itu ternyata tak sakti. Ia tidak bisa melindungi pemakainya dari pengkhianatan. Perlahan, aku menarik cincin itu. Sedikit seret, seolah ia enggan berpisah dari kulitku. Ada bekas kulit yang lebih pucat di sana. Jejak waktu yang tertinggal. Rasanya aneh, melihat jari manisku telanjang. Ada rasa dingin yang menyengat, tapi juga rasa ringan yang asing. Dengan tangan gemetar, aku meletakkan cincin itu tepat di atas surat yang baru saja kutulis. Logam dingin bertemu dengan kertas. Bunyi, tik, kecil terdengar saat cincin itu mendarat. Benda itu berkilau tertimpa cahaya lampu ruang makan yang temaram. Sebuah simbol janji suci yang kini tak lebih dari sekadar perhiasan tak bertuan. Aku merogoh saku celanaku, mengeluarkan satu benda lagi. Kunci rumah. Kunci duplikat yang selalu kubawa kemana-mana. Kunci yang memberiku akses ke tempat yang kusebut pulang. Sekarang, tempat ini hanyalah sebuah bangunan bata dan semen. Bukan lagi rumah. Aku meletakkan kunci itu di samping cincin. Bunyi gemerincing logam beradu dengan meja kayu, memecah kesunyian sekali. Lagi, surat, cincin, kunci, trinitas perpisahan yang sempurna. Aku bangkit berdiri. Kursi kayu berdecit saat terdorong ke belakang. Kaki-kakiku terasa lemas, namun aku memaksanya tegak. Aku berjalan menuju ruang tamu. Tempat 2 koper besar dan 1 tas jinjing sudah menunggu. Mereka tampak seperti tamu asing di rumah ini, siap untuk diangkut pergi. Aku meraih gagang koper, merasakan dinginnya plastik keras di telapak tanganku. Sebelum benar-benar melangkah, aku menoleh sekali lagi ke arah ruang makan ke arah dapur dan lorong menuju kamar tidur utama. Bayangan-bayangan masa lalu berkelebat cepat. Andi yang tertawa saat mencoba memasak nasi goreng yang gosong. Andi yang menggendongku saat kakiku terkilir. Andi yang, sudahlah. Andi yang itu sudah mati. Pria yang akan pulang besok pagi adalah orang asing yang mengenakan wajah suamiku. Selamat tinggal, bisikku pada ruang hampa itu. Suaraku parau, nyaris tak terdengar. Aku menyeret koper itu menuju pintu depan. Roda koper bergemuruh pelan di atas lantai keramik, suara yang menandakan sebuah akhir. Sesampainya di pintu, aku memutar kenop, membukanya perlahan. Udara malam langsung menyergap masuk, dingin dan basah, membawa aroma tanah basah sisa hujan sore tadi. Di luar, jalanan kompleks perumahan tampak sepi. Lampu jalan berpendar kuning keabuan, menciptakan beyang-beyang panjang dari pohon-pohon yang berjejer. Sebuah mobil hitam sudah menunggu di depan pagar taksi daring yang kupesan 10 menit lalu. Aku melangkah keluar, melewati ambang pintu. Saat kakiku memijak teras luar, aku tidak menoleh ke belakang untuk menutup pintu. Aku membiarkannya tidak terkunci, hanya tertutup rapat. Biar nanti saat dia pulang, dia bisa masuk dengan mudah dan menemukan kejutan yang kutinggalkan di meja makan. Sopir taksi itu turun membantu mengangkat koperku ke bagasi. Ia tidak banyak bicara. Mungkin menyadari raut wajahku yang sembab dan aura kesedihan yang menguar pekat. Atau mungkin, ia hanya ingin menyelesaikan pekerjaannya. Ke stasiun ya mbak? Tanyanya datar saat aku sudah duduk di kursi belakang. Iya pak, stasiun, jawabku sambil menatap lurus ke depan. Mobil mulai bergerak, perlahan menjauh dari rumah bernomor 4 bit itu. Aku tidak menengok ke belakang melalui kaca jendela. Aku takut jika aku menoleh, keberanianku akan runtuh, dan aku akan berlari kembali masuk ke dalam penjara emas itu. Aku memejamkan mata, membiarkan getaran mesin mobil merambat ke punggungku. Di dalam kegelapan di balik kelopak mata, aku masih bisa melihat dengan jelas surat itu, cincin itu, dan kunci itu tergeletak di meja makan, menunggu tuannya pulang. Bom waktu itu sudah aktif, dan aku tidak akan ada di sana saat ledakannya terjadi. Malam ini aku menjadi gelandangan, tapi setidaknya aku adalah gelandangan yang merdeka. Cahaya matahari pagi yang menerobos kaca depan mobil terasa menyilaukan, seolah memaksa mataku untuk tetap terbuka, meski rasa kantuk masih menggelayut hebat. Aku mematikan mesin mobil di garasi, membiarkan dengungan halus mesin itu mati perlahan, digantikan oleh keheningan pagi di kompleks perumahan kami. Jam di dashboard menunjukkan pukul 8:15 menit. Aku menghela napas panjang, merenggangkan leher yang terasa kaku. Semalam adalah malam yang panjang terlalu panjang. Bukan karena pekerjaan,
Tentu saja. Meski itulah alasan yang kuberikan pada Rina kemarin sore. Rapat dadakan di luar kota, kataku. Mungkin aku tidak pulang. Sebuah kebohongan klasik yang meluncur begitu licin dari lidahku, semudah memesan kopi. Kenyataannya, aku menghabiskan waktu di apartemen Monica, tenggelam dalam tawa dan kenyamanan yang, entah mengapa, belakangan ini terasa lebih hidup dibandingkan suasana di rumahku sendiri. Ada rasa bersalah yang samar. Setipis kabut pagi, namun segera kutepis. Rina tidak akan tahu. Dia tidak pernah bertanya macam-macam. Istriku itu terlalu polos, atau mungkin terlalu percaya. Selama aku pulang, selama kebutuhan rumah terpenuhi, dia akan tetap menyambutku dengan senyum lembutnya dan segelas teh hangat. Pikiran itu membuatku merasa aman, bahkan sedikit jumawa. Aku memiliki segalanya, rumah yang terurus, dan kesenangan di luar sana. Aku melangkah keluar dari mobil, menyambar tas kerja dan jas yang tersampir di jok belakang. Udara pagi terasa segar, kontras dengan aroma parfum Monica yang masih samar-samar menempel di kemejaku. Aku harus segera mandi sebelum Rina mencium baunya. Kunci rumah berputar dengan bunyi klik yang familiar. Aku mendorong pintu kayu jati yang berat itu, bersiap memasang wajah lelah wajah seorang suami pekerja keras yang baru saja banting tulang demi keluarga. Rina, aku pulang, seruku. Suaraku bergema di ruang tamu. Biasanya seruan itu akan segera disambut. Biasanya akan ada suara langkah kaki tergopoh-gopoh dari arah dapur, diikuti wajah Rina yang menyembul dengan celemek yang masih terpasang. Atau setidaknya, suara sahutan dari lantai atas. Namun kali ini, hanya ada hening. Aku mengerutkan kening, melangkah masuk dan menutup pintu di belakangku. Suasana di dalam rumah terasa aneh. Bukan sekadar sepi, tapi mati. Udara terasa dingin, diam, seolah tidak ada kehidupan yang bernapas di dalamnya sejak berjam-jam lalu. Tirai-tirai jendela ruang tamu masih tertutup rapat, membuat ruangan itu rimang-rimang meski di luar matahari sudah tinggi. Panggilku lagi, kali ini sedikit lebih keras. Nada suaraku memantul di dinding-dinding kosong, menciptakan gema yang membuat bulu kuduku meremang tanpa alasan yang jelas. Aku meletakkan tas kerjaku di sofa. Di mana dia? Apa dia ke pasar? Tapi ini sudah jam 8 lebih. Biasanya Rina ke pasar subuh-subuh sekali dan sudah kembali sebelum aku bangun. Apa dia sakit, Rina? Langkahku membawaku ke dapur. Meja makan terlihat bersih. Terlalu bersih. Tidak ada tudung saji yang menutupi sarapan, tidak ada piring kotor bekas masak di wastafel, dan yang paling aneh, tidak ada aroma kopi. Rina tahu, aku selalu butuh kopi begitu sampai di rumah. Apalagi setelah dinas luar. Ketidakhadiran aroma kopi itu adalah anomali pertama yang benar-benar menggangguku. Kompor terasa dingin saat disentuh. Panci-panci tersusun rapi di raknya. Seakan-akan dapur ini tidak tersentuh sejak kemarin. Rasa kesal mulai merayap naik, bercampur dengan sedikit kebingungan. Sayang, kamu di mana? Teriakku. Kini dengan nada yang tidak lagi sabar. Aku berbalik dan menaiki tangga menuju lantai 2. Mungkin dia masih tidur, atau mungkin dia marah karena aku tidak memberi kabar semalam. Jika dia merajuk, aku sudah punya 1001 alasan, dan hadiah kecil di saku untuk membujuknya. Aku sudah hafal polanya. Rina, mudah luluh. Lantai kayu berderit pelan di bawah kakiku. Lorong lantai 2 tampak lengang. Pintu kamar utama kami tertutup rapat. Aku memutar gagang pintu, dan mendorongnya terbuka. Rin, kok gelap begini sih? Gerutuku sambil meraba saklar lampu. Cahaya lampu membanjiri kamar, dan pemandangan di hadapanku membuat langkahku terhenti mendadak. Tempat tidur kami rapi. Sangat rapi. Spray terbentang kencang tanpa satupun kerutan. Bantal tersusun simetris, dan selimut terlipat sempurna di ujung kasur. Tidak ada tanda-tanda tempat tidur itu dipakai semalam. Jantungku mulai berdetak sedikit lebih cepat. Apa dia menginap di rumah orang tuanya? Tidak mungkin. Ibunya sedang sakit stroke ringan. Rina tidak mungkin membebani mereka dengan datang mendadak tanpa memberitahuku. Atau mungkin dia pergi ke rumah temannya? Rina tidak punya banyak teman dekat yang bisa dikunjungi sampai menginap. Mataku menyapu sekeliling kamar, mencari petunjuk. Dan saat itulah aku menyadarinya. Ada sesuatu yang salah dengan tata letak ruangan ini. Sesuatu yang hilang. Meja rias. Biasanya, meja rias Rina penuh dengan botol-botol, skincare, parfum, sisir, dan pernak-pernik kecil lainnya. Tapi, sekerong. Permukaannya kosong melompong. Hanya ada cermin yang memantulkan bayangan kamar yang sunyi. Tidak ada deretan botol serum, tidak ada kotak perhiasan bludru merah marun kesayangannya, tidak ada foto pernikahan kami dalam bingkai perak,
yang biasanya berdiri di sudut meja. Rasa dingin mulai menjalar dari ujung kakiku, merambat naik ke tulang punggung. Ini bukan sekadar pergi ke pasar. Ini bukan sekadar menginap semalam. Dengan napas yang mulai memburu, aku melangkah cepat menuju lemari pakaian besar di sisi kanan kamar. Tanganku gemetar saat meraih pegangan pintu lemari dan menyentaknya terbuka. Kosong. Bagian lemari yang biasanya menjadi milik Rina kini menganga lebar. Deretan gantungan baju berbahan plastik itu bergelantungan tanpa beban, berdenting pelan satu sama lain karena guncangan tanganku. Gaun-gaunnya, kemeja kerjanya, baju tidurnya semuanya lenyap. Rak-rak di bawahnya, tempat ia biasa menyusun kaos dan celana lipat, kini hanya menyisakan debu tipis. Aku mundur selangkah, menabrak ujung tempat tidur. Pikiranku berpacu, berusaha menolak apa yang dilihat mataku. Tidak, ini tidak mungkin. Ini pasti lelucon. Atau mungkin dia sedang laundry besar-besaran. Siapa yang laundry seluruh isi lemari sekaligus? Rina, teriakku. Kali ini suaraku pecah, dipenuhi kepanikan yang tidak bisa lagi kubendung. Aku berlari keluar kamar, membuka pintu kamar tamu. Kosong. Aku berlari ke kamar mandi. Kosong. Peralatan mandinya sikat gigi, sabun wajah, handuk semuanya tidak ada. Aku berlari turun kembali ke lantai 1. Nyaris terpleset di anak tangga terakhir. Napasku tersengal-sengal. Dadaku terasa sesak seolah oksigen di rumah ini ikut pergi bersamanya. Aku memeriksa rak sepatu di dekat pintu masuk. Sepatu, flat, favoritnya, sepatu, Keds, untuk lari pagi. Sandal rumahnya, hilang. Dia pergi. Dia benar-benar pergi. Tapi kenapa? Kenapa tiba-tiba? Kemarin pagi saat aku pamit, dia masih tersenyum. Dia masih mencium tanganku. Dia masih menyiapkan bekalku. Apa yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Otakku berusaha mencari pembenaran. Apa dia tahu? Tidak. Tidak mungkin. Aku sangat hati-hati. Aku selalu menghapus pesan. Aku tidak pernah mengangkat telepon Monica saat di rumah. Bagaimana dia bisa tahu? Dan kalaupun dia tahu, bukankah seharusnya dia marah, menangis, melempar barang, bukan menghilang seperti hantu tanpa jejak seperti ini? Keheningan rumah yang tadi hanya terasa aneh, kini berubah menjadi monster yang mencekik. Kesunyian ini bukan kesunyian biasa. Ini adalah kesunyian dari sebuah tempat yang telah ditinggalkan. Tidak ada suara dengung kulkas. Tidak ada suara detak jam dinding, yang entah kenapa terasa begitu keras sekarang. Rumah ini terasa asing, seperti kerangka bangunan yang kehilangan jiwanya. Aku berdiri terpaku di tengah ruang keluarga, memutar tubuhku ke segala arah, berharap melihat sosoknya muncul dari balik tembok sambil tertawa dan berkata, "Ini hanya prank." Tapi yang menjawabku hanyalah partikel debu yang menari-nari dalam sorot cahaya matahari yang semakin terik. Rasa takut yang asing mulai merayapi ulu hatiku. Bukan takut karena kehilangan seseorang yang mengurus rumah, tapi ketakutan purba karena menyadari fondasi hidupku baru saja ditarik paksa tanpa peringatan. Aku terbiasa dengan keberadaannya. Aku terbiasa dengan kepastian bahwa Rina akan selalu ada di sana, menungguku pulang, tidak peduli jam berapa atau seberapa besar dosaku di luar sana. Ego laki-lakiku hancur seketika oleh kenyataan bahwa wanita yang kuanggap lemah dan bergantung padaku ternyata memiliki keberanian untuk melangkah pergi. Kakiku terasa lemas. Aku menyeret langkah gontai menuju ruang makan lagi. Mungkin ada petunjuk. Mungkin dia meninggalkan pesan bahwa dia hanya pulang ke kampung sebentar. Ya, pasti begitu. Dia pasti hanya butuh waktu. Dia tidak mungkin meninggalkanku selamanya. Kami sudah menikah 5 tahun. 5 tahun tidak mungkin dihapus dalam satu malam. Mataku menyapu ruangan itu sekali lagi dengan keputusasaan yang memuncak. Aku butuh sesuatu. Apa saja? Secari kertas, pesan di kulkas, apapun yang mengatakan bahwa dia akan kembali. Saat itulah pandanganku jatuh ke meja makan, tepat di posisi kursi tempat ia biasa duduk. Di sana, di atas permukaan kayu mahoni yang mengkilap, ada sebuah objek kecil yang berkilau tertimpa cahaya matahari, diletakkan berdampingan dengan selembar amplop putih. Aku menelan ludah yang terasa pahit dan kering. Perlahan, dengan langkah berat seperti narapidana menuju tiang gantung, aku mendekati meja itu. Jantungku bergemuruh begitu kencang, hingga telingaku berdenging. Firasatku berteriak keras, mengatakan bahwa apapun yang ada di sana akan mengubah hidupku, menghancurkan si isi sisa ketenangan palsu yang kubangun di atas kebohongan. Benda berkilau itu adalah cincin. Cincin emas putih dengan permata kecil yang kupasangkan di jarinya 5 tahun lalu. Duniaku serasa runtuh. Langkah Andi terhenti,
tepat di ambang pintu ruang makan. Kakinya yang semula melangkah dengan sisa-sisa harapan berharap Rina hanya sedang di kamar mandi atau berbelanja sebentar ke pasar kini, terasa seperti dipaku ke lantai ubin yang dingin. Cahaya matahari pagi menerobos masuk melalui celah gorden yang sedikit terbuka, menciptakan garis-garis cahaya yang menyorot debu-debu halus yang melayang di udara. Namun, bukan kehangatan matahari yang menyambutnya, melainkan sebuah pemandangan di atas meja makan kayu jati mereka yang seketika membuat darahnya berdesir hebat. Di sana, di tengah meja yang biasanya penuh dengan piring nasi goreng atau secangkir kopi panas buatannya, hanya ada dua benda. Sebuah amplop putih polos dan sebuah cincin emas. Jantung Andi berdetak tidak karuan, memukul-mukul rongga dadanya dengan ritme yang menyakitkan. Ia mengenali cincin itu, kilauannya yang familiar, bentuknya yang sederhana namun elegan. Itu adalah cincin pernikahan yang ia sematkan di jari manis Rina 5 tahun lalu. Cincin yang Rina janjikan tidak akan pernah ia lepas, kecuali maut memisahkan mereka. Kini, cincin itu tergeletak begitu saja. Dingin, sendiri, tak bertuan. Dengan tenggorokan yang tercekat, Andi memaksakan kakinya untuk melangkah mendekat. Setiap langkah terasa berat, seolah gravitasi di ruangan itu meningkat berkali-kali lipat. Suara langkah kakinya sendiri terdengar asing di telinga. Terlalu keras, di tengah keheningan rumah yang mencekik ini. Tangannya yang gemetar terulur. Ujung jarinya menyentuh permukaan meja yang dingin sebelum beralih ke amplop itu. Di bagian depannya, tertulis satu kata dengan tulisan tangan Rina yang rapi dan tegak bersambung, Andi, hanya nama, tanpa embel-embel suamiku tersayang, atau Mas Andi seperti biasanya. Hanya sebuah nama, yang ditulis dengan tinta hitam yang tampak begitu tegas, seolah penulisnya tidak ragu sedikit pun saat menggoreskannya. Andi menarik kursi, lalu duduk dengan lemas. Ia meletakkan amplop itu di depannya, menatapnya seperti menatap vonis hukuman mati. Di sampingnya, cincin emas itu berkilau mengejek, menjadi saksi bisu dari sebuah ikatan yang kini telah ditanggalkan. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan gemuruh di dadanya, lalu dengan gerakan perlahan yang menyiksa, ia merobek ujung amplop. Ia mengeluarkan selembar kertas HVS yang terlipat dua. Aroma kertas itu bercampur samar dengan parfum, vanila, yang biasa dipakai Rina, aroma yang dulu selalu membuatnya merasa pulang. Namun kini justru memicu rasa mual, karena ketakutan yang merayap. Ia membuka lipatan surat itu. Matanya mulai menyusuri baris demi baris kalimat yang tertulis di sana. Andi, saat kamu membaca surat ini, aku sudah tidak ada di rumah yang kita bangun bersama. Jangan mencariku, jangan meneleponku. Karena kali ini, aku tidak pergi untuk sekadar menenangkan diri. Aku pergi untuk menyelamatkan apa yang tersisa dari diriku sendiri. Semalam, saat kamu menelepon dan berkata bahwa kamu harus menginap di luar kota, karena ada audit mendadak dari kantor pusat, aku hanya diam. Aku mendengarkan suaramu yang terdengar begitu meyakinkan, begitu tenang. Kamu bahkan sempat bertanya apakah aku sudah makan, seolah-olah kamu adalah suami yang paling perhatian di dunia. Tapi tahukah kamu, Andi, 30 menit sebelum kamu menelepon, seorang teman mengirimkan foto padaku. Foto mobilmu yang terparkir di depan sebuah hotel di kawasan Puncak. Bukan kantor cabang, bukan lokasi proyek, hotel. Napas Andi tercekat, matanya membelalak. Membaca paragraf itu, berulang-ulang seolah berharap susunan katanya akan berubah. Foto, ia merasa seolah lantai di bawah kakinya runtuh. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia ingat betul momen itu saat ia menelepon Rina dari balkon kamar hotel, sementara selingkuhannya sedang mandi. Ia merasa begitu pintar, begitu rapi menyusun alibi. Tangannya meremas pinggiran meja, buku-buku jarinya memutih. Ia melanjutkan membaca dengan pandangan yang mulai kabur. Aku tidak menangis saat melihat foto itu. Aneh kan? Seharusnya aku hancur. Seharusnya aku melempar ponselku ke dinding. Tapi yang kurasakan justru kosong. Mati rasa. Mungkin karena ini bukan yang pertama kali, Andi. Ini hanya kali pertama aku memiliki bukti yang tak terbantahkan. Selama berbulan-bulan, aku mencium aroma parfum yang bukan milikku di kemejamu. Aku menemukan struk pembayaran makan malam untuk 2 orang di restoran yang tidak pernah kita kunjungi. Aku melihat bagaimana kamu menyembunyikan layar ponselmu. Setiap kali ada pesan masuk, aku diam bukan karena aku bodoh. Aku diam karena aku mencoba menyangkal. Aku mencoba menipu diriku sendiri bahwa suamiku, laki-laki yang berjanji di hadapan Tuhan dan orang tuaku, tidak mungkin melakukan hal serendah itu. Aku mencoba bertahan demi janji kita. Tapi semalam, saat kamu memilih untuk berbohong dengan begitu lancar, saat kamu memilih untuk menghabiskan malam dalam pelukan wanita lain,
sementara istrimu menunggu di rumah dengan cemas. Disitulah batas toleransiku hancur. Andi merasakan hantaman keras di ulu hatinya. Kalimat-kalimat Rina tidak penuh caci maki. Tidak ada kata-kata kasar atau sumpah serapah. Justru ketenangan dalam setiap kalimat itulah yang menghunus tajam ke dalam jiwanya. Ia bisa membayangkan Rina duduk di meja ini tadi malam, menulis surat ini dengan wajah datar, tanpa air mata. Sementara dirinya sedang tertawa-tawa menikmati dosa. Rasa bersalah yang selama ini ia tekan di sudut tergelap, pikirannya kini meledak keluar, bercampur dengan kepanikan yang luar biasa. Ia sadar, Rina tahu segalanya, bukan hanya sekadar curiga, tapi tahu persis, Rina telah melihat di balik topeng suami pekerja keras yang selama ini ia banggakan. Andi menelan ludah yang terasa pahit. Ia melanjutkan ke bagian akhir surat. Aku tidak akan memintamu untuk memilih. Aku tidak akan merendahkan diriku untuk bersaing dengan wanita itu, memperebutkan hatimu. Jika kamu bisa membagi hatimu, maka kamu tidak pantas mendapatkan hatiku yang utuh, maka aku membebaskanmu. Andi, cincin yang ada di sebelah surat ini, itu milikmu. Itu adalah simbol janji yang kamu ingkari. Ambillah. Berikan pada wanita itu jika kamu mau. Atau buang saja ke tempat sampah, sama seperti kamu membuang kepercayaan yang kuberikan. Barang-barangku sudah kubawa, rekening tabungan bersama sudah kubagi dua dengan adil. Aku hanya mengambil bagian dari gajiku yang selama ini kutabung. Aku tidak mengambil sepeser pun uangmu. Aku tidak butuh hartamu, aku hanya butuh kembali menjadi Rina yang dulu. Rina yang bahagia sebelum mengenal pengkhianatanmu, jangan mencariku. Anggap saja Rina yang kamu kenal sudah mati bersamaan dengan matinya kesetiaanmu malam tadi. Selamat tinggal Rina. Kertas itu terlepas dari jari-jari Andi yang kehilangan tenaga. Surat itu melayang pelan, mendarat kembali di atas meja, tepat di samping cincin emas itu. Keheningan di ruang makan itu kini berubah menjadi suara bising yang memekakan telinga. Di dalam kepala Andi kota-kota Rina bergaung, memantul-mantul di dinding tengkoraknya. Aku membebaskanmu. Anggap saja Rina yang kamu kenal sudah mati. Tubuh Andi merosot di kursi, wajahnya pucat pasi. Seolah darah telah disedot habis dari tubuhnya. Ia menatap cincin itu lingkaran emas kecil yang kini terasa begitu menakutkan. Ia teringat betapa bangganya ia saat memasangkan cincin itu. Ia teringat senyum malu-malu Rina saat itu. Bayangan-bayangan itu kini bertabrakan dengan kenyataan pahit yang baru saja ia baca. Ia baru saja pulang dengan perasaan puas. Mengira ia telah berhasil menjalani hidup ganda dengan sempurna. Ia mengira Rina adalah istri yang penurut, yang polos, yang akan selalu ada di rumah, menyambutnya pulang tidak peduli jam berapapun itu. Ia salah besar, kesombongannya telah membutakannya. Ia mengira kebisuan Rina selama ini adalah tanda ketidaktahuan, padahal itu adalah bom waktu yang ia rakit sendiri setiap harinya. Andi mencoba menarik napas, tapi dadanya terasa sesak seolah ada batu besar yang menimpanya. Ia menyentuh cincin itu lagi. Dinginnya logam itu menjalar ke ujung jarinya, mengirimkan sinyal nyata ke otaknya bahwa ini bukan mimpi buruk. Rina benar-benar pergi. Istrinya wanita yang mendampinginya dari nol, yang merawatnya saat sakit, yang selalu menyeduh kopi setiap pagi telah pergi. Rina, dan alasan kepergiannya, adalah dirinya sendiri. Mulut Andi terbuka sedikit, ingin mengeluarkan suara, menyangkal, atau memanggil nama Rina, tapi tidak ada suara yang keluar. Hanya desisan napas yang gemetar. Ia menatap nanar ke sekeliling ruangan. Dapur yang rapi, bantal kursi yang tersusun, vas bunga yang masih segar, semuanya masih terlihat sama seperti kemarin. Namun jiwanya sudah hilang. Rumah ini bukan lagi rumah. Ini adalah kuburan dari pernikahannya yang baru saja ia sadari telah ia bunuh dengan tangannya sendiri. Rasa penyesalan yang terlambat itu mulai merayap naik, mencengkeram lehernya, siap untuk meledakkan pertahanannya. Namun untuk saat ini, di detik-detik pertama setelah kebenaran itu terbongkar, Andi hanya bisa duduk mematung, lumpuh oleh hantaman konsekuensi yang tak pernah ia perhitungkan. Kertas itu terlepas dari jemariku, melayang lambat di udara seolah mengejek gravitasi, sebelum akhirnya mendarat tanpa suara di atas lantai keramik yang dingin. Napasku tercekat, bukan sekadar tertahan, tapi seolah ada tangan tak kasat mata yang meremas paru-paruku hingga kempes, menyisakan ruang hampa yang menyakitkan di dalam dada. Cincin itu, cincin pernikahan kami yang selama 5 tahun ini melingkar manis di jari manis Rina, kini tergeletak bisu di atas meja kayu. Kilau emasnya yang biasanya melambangkan janji suci, kini terlihat tajam dan menusuk, seperti mata pisau yang siap menguliti sisa-sisa harga diriku. Tidak mungkin. Suaraku keluar, parau dan gemetar, memecah keheningan rumah yang tiba-tiba terasa begitu asing.
Keheningan ini bukan ketenangan. Ini adalah kesunyian dari sebuah makam. Aku mundur selangkah. Kakiku tersandung kaki kursi, membuatku kehilangan keseimbangan. Lututku menghantam lantai dengan keras. Tapi rasa sakit fisik itu tidak sebanding dengan nyeri yang menjalar dari ulu hati. Kata-kata Rina dalam surat itu berputar-putar di kepalaku seperti badai yang mematikan. Aku tahu kemana kamu pergi semalam. Aku tahu siapa dia. Kalimat itu menghantamku lagi dan lagi. Dia tahu. Selama ini dia tahu. Di setiap senyum yang ia berikan saat menyambutku pulang, di setiap cangkir kopi yang ia seduh di pagi hari, di setiap kecupannya di keningku. Dia tahu aku telah mengkhianatinya. Dan dia diam. Dia menelan semua rasa sakit itu sendirian, sementara aku, dengan bodohnya, merasa hebat karena bisa membohongi wanita sebaik dia. Rina! Teriak, suaraku memantul di dinding-dinding ruang tamu. Hampa. Tidak ada jawaban. Tidak ada langkah kaki ringan yang biasanya tergesa-gesa menghampiriku. Tidak ada suara lembut yang bertanya. Ada apa, Mas? Kepanikan mulai merayap naik, dingin dan mencekam. Dengan sisa tenaga yang ada, aku memaksakan diri untuk berdiri, berlari sempoyongan, menuju kamar tidur utama. Pintu kamar terbuka lebar, menampakkan pemandangan yang membuat darahku berdesir hebat. Rapi, terlalu rapi. Spray tempat tidur terpasang tanpa kerutan sedikit pun, seolah tidak pernah ada kehidupan di sana. Meja rias yang biasanya penuh dengan botol-botol perawatan wajah, parfum aroma vanila kesukaanku, dan sisir-sisir miliknya, kini kosong melompong. Hanya permukaan kaca yang memantulkan wajahku yang pucat pasi. Terlihat menyedihkan dan ketakutan. Aku menyambar pintu lemari pakaian, menariknya kasar hingga engselnya berdecit protes. Kosong hanger-hanger baju, tergantung tanpa beban. Berbaris seperti tulang rusuk kerangka yang ditinggalkan. Aroma tubuhnya wangi lembut. Bunga lili dan sabun bayi, yang selalu membuatku merasa pulang sudah mulai memudar, tergantikan oleh bau kayu tua dan debu. Dia benar-benar pergi. Dia tidak hanya pergi ke rumah orang tuanya untuk menenangkan diri. Dia telah menghapus jejaknya dari hidupku. Enggak, Rin, kamu nggak bisa kayak gini. Racauku, tanganku meremas ke meja kerjaku sendiri hingga kusut. Kita bisa bicara. Aku bisa jelaskan. Itu cuma kesalahan. Kata itu terasa pahit di lidahku. Semalam, saat aku berpamitan padanya dengan alasan lembur mendadak, aku tidak merasa itu kesalahan. Saat aku tertawa bersama wanita lain di kamar hotel, meneguk anggur, dan melupakan bahwa ada istri yang menungguku di rumah, aku tidak merasa bersalah. Aku merasa hidup, aku merasa muda kembali. Tapi sekerong. Melihat lemari kosong ini, kehidupan yang kukejar semalam terasa seperti bangkai busuk. Wanita itu, selingkuhanku, dengan segala rayuan dan kecantikannya, tiba-tiba tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan satu senyum tulus Rina yang kini telah hilang. Aku telah menukar berlian abadi dengan batu kerikil yang hanya berkilau saat terkena lampu jalanan. Aku merogoh saku celana dengan tangan gemetar hebat, nyaris menjatuhkan ponselku 2 kali sebelum berhasil menggenggamnya. Layar menyala, menyilaukan mata yang mulai basah. Aku menekan tombol panggilan cepat nomor 1. My wife. Tut, tut, nada sambung. Jantungku berdegup kencang, penuh harap. Angkat, Rin. Tolong angkat. Marahi aku. Teriak padaku. Caci maki aku sepuasmu. Tapi tolong angkat. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa saat lagi. Suara operator yang datar dan mekanis itu terdengar seperti vonis mati. Aku mencoba lagi. Sekali lagi, 3 kali, 5 kali. Hasilnya sama. Keheningan digital yang mutlak. Aku beralih ke aplikasi pesan. Jariku menari liar di atas keyboard. Mengetik pesan-pesan yang tak masuk akal. Rin, kamu di mana? Sayang, tolong pulang. Kita bicara. Aku salah. Aku minta maaf. Sumpah, aku hilaf. Jangan tinggalkan aku, Rin. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Pesan itu terkirim. Centang 1, abu-abu. Centang 1 itu lebih menyakitkan daripada tamparan. Itu berarti dia telah mematikan ponselnya, atau lebih buruk lagi, dia telah membuang kartu SIM-nya. Dia telah menutup pintu komunikasi. Sama seperti dia menutup pintu rumah ini di belakang punggungnya. ARGGGH. Haha, aku berteriak sekuat tenaga. Sebuah lolongan frustrasi yang merobek tenggorokanku. Aku membanting ponselku ke kasur, lalu meraih bantal tempat Rina biasa tidur. Aku membenamkan wajahku di sana. Menghirup sisa-sisa aroma rambutnya yang tertinggal di sarung bantal. Tangis itu pecah. Bukan tangisan sedih yang sopan, tapi tangisan histeris seorang anak kecil yang kehilangan ibunya. Tangisan seorang pria yang menyadari
bahwa ia baru saja menghancurkan satu-satunya hal yang suci dalam hidupnya. Bahuku berguncang hebat. Air mata membanjiri kain sarung bantal. Tapi rasa sesak di dada ini tidak juga berkurang. Bayangan-bayangan masa lalu menyerbu tanpa ampun. Aku ingat saat Rina menyeduh teh hangat saat aku sakit demam bulan lalu. Dia begadang semalaman mengompres dahiku. Sementara aku membalasnya dengan berbohong minggu depannya untuk bertemu wanita lain. Aku ingat bagaimana Rina menabung uang belanja demi membelikanku jam tangan yang kuinginkan untuk ulang tahunku. Sementara aku menggunakan uang bonus kantor untuk membelikan kalung bagi wanita yang bahkan tidak tahu warna kesukaanku. Bodoh, kau bajingan Andi, makiku pada diri sendiri. Memukul kepalaku dengan kepalan tangan. Rasa penyesalan ini datang bukan seperti ombak, tapi seperti tsunami. Ia menghancurkan segala benteng pertahanan egoku. Selama ini aku berpikir Rina adalah wanita yang naif, wanita rumahan yang membosankan, yang tidak akan pernah berani meninggalkanku. Aku merasa aman dalam pengkhianatanku, karena aku pikir dia membutuhkanku. Ternyata aku salah besar. Dia tidak membutuhkanku, dia mencintaiku. Dan ketika cinta itu kucabik-cabik, dia memilih untuk menghargai dirinya sendiri. Dia tidak pergi karena dia lemah. Dia pergi karena dia terlalu kuat untuk terus hidup dalam kebohongan yang kuciptakan. Aku merangkak turun dari kasur, kembali berjalan gontai menuju ruang tamu. Mataku tertuju pada cincin dan surat di atas meja. Surat perpisahan itu. Tulisan tangannya yang rapi dan tegak. Tulisan yang dulu menghiasi kartu ucapan ulang tahunku, kini menjadi surat kematian bagi pernikahan kami. Aku mengambil cincin itu. Dingin. Lingkaran emas kecil ini terasa sangat berat di telapak tanganku. Lebih berat dari dosa-dosaku. Rin, bisikku pada ruang tamu yang kosong. Rumah ini bukan rumah kalau nggak ada kamu. Aku melihat ke sekeliling. Sofa tempat kami biasa menonton film bersama di akhir pekan kini tampak seperti onggokan busa tak bernyawa. Dapur tempat dia biasa bersenandung saat memasak kini gelap dan suram. Tanpa Rina, tempat ini hanyalah bangunan beton yang dingin. Dia adalah nyawanya. Dia adalah cahayanya. Dan aku, dengan tangan kotor ini, telah memadamkan cahaya itu. Aku terduduk di lantai, bersandar pada kaki meja. Matahari sore mulai merangkak masuk melalui celah gorden, menciptakan bayangan panjang yang seolah menunjuk ke arahku. Menuduhku. Aku mencoba mengingat wajah selingkuhanku. Wajahnya kabur, senyumnya terasa palsu. Namanya bahkan terasa asing di lidahku sekarang. Kenapa? Kenapa aku menukar surga di rumah ini dengan neraka berbungkus kesenangan sesaat di luar sana? Aku meraih ponselku lagi, menatap layar yang retak di bagian ujungnya. Masih centang satu. Tidak ada foto profil. Dia mungkin sudah memblokirku. Realitas itu menghantamku sekali lagi, membuat ulu hatiku nyeri luar biasa. Rina tidak sedang menggertak. Dia tidak sedang bermain drama supaya aku membujuknya. Rina yang ku tahu, Rina yang lembut itu, jika sudah mengambil keputusan, dia tidak akan pernah menoleh ke belakang. Dia telah memberiku kesempatan berkali-kali dalam diamnya, dan aku telah membuang semuanya. Tuhan, rintihku, air mata kembali mengalir deras membasahi pipi yang lengket. Kembalikan dia. Aku mohon, kembalikan dia. Aku akan lakukan apa saja. Aku akan bersujud di kakinya. Aku akan putuskan segalanya. Kembalikan istriku. Tapi Tuhan sepertinya juga telah menutup telinga. Atau mungkin dia sedang berpihak pada Rina, membiarkan wanita baik itu lepas dari cengkeraman pria beracun sepertiku. Di tengah keheningan yang memekakan telinga itu, aku akhirnya menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Aku tidak hanya kehilangan istriku, aku kehilangan sahabat terbaikku, pendukung terbesarku, dan separuh dari jiwaku. Aku menangis lagi, meraung memanggil namanya hingga suaraku habis, hingga tenggorokanku terasa seperti terbakar. Namun, satu-satunya yang menjawabku hanyalah gema suaraku sendiri, memantul di dinding-dinding rumah, yang kini telah menjadi penjara penyesalanku. Semuanya sudah terlambat. Rina telah terbang bebas, dan aku tertinggal di sini, terkubur hidup-hidup oleh reruntuhan kebohongan yang kubangun sendiri.